Nama Tuhan, shalom kekasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan saudaraku. Kalau hari ini kita boleh berkemenangan ada dalam rumah Tuhan untuk hidup beribadah kepada Yesus Tuhan kita di hari Sabat, hari yang Tuhan kuduskan. Itulah yang dikenal Tuhan dalam hidup setiap kita umat yang sudah dipilihnya. Puji Tuhan, mari untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Kita lebih dulu bersama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan saudaraku di dalam Mazmur 121. Mazmur 121 kita akan baca firman Tuhan ini, dan percayalah kekasih Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan di masa-masa yang semakin sulit di akhir zaman, ketika kita tetap hidup mengandalkan Tuhan, maka Tuhanlah yang menjaga kita, Tuhanlah yang menolong kita, Tuhanlah yang menyertai kita, dan hidup kita tetap menjadi pribadi yang selalu berkemenangan di dalam segala hal. Ya, kita akan baca firman Tuhan ini mulai dari judul firman Tuhan, Tuhan penjaga Israel. Ya, percaya dengan penuh iman bahwa Yesus Tuhan selalu menjaga hidup kita. Mazmur 121, 1, 2, 3. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sekali tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap berpegang pada janji. Kami mau tetap percaya dalam setiap perkataan Tuhan dalam firman. Karena kami yakin ketika kami percaya dan tetap percaya kepadamu, maka penggenapan janji firman-Mu itu pasti terjadi dalam hidup setiap orang. Terima kasih ya Bapakku, Engkau telah menjaga kehidupan kami, baik khususnya dalam sepanjang minggu ini. Kami percaya hari ini di hari Sabat yang Tuhan kuduskan, kami boleh mengalahkan segala penghalang, segala rintangan, untuk kami memiliki ketetapan hati datang beribadah, datang ke rumah Tuhan, untuk memuliakan nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami percaya sepanjang minggu ke depan khususnya, Engkau pasti menjaga kehidupan kami, dan bawa hidup kami hamba-Mu dan seluruh umat-Mu di tempat ini menjadi pribadi yang semakin bersungguh-sungguh di hadapan Engkau, menjadi pribadi yang semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, semakin taat setia kepada Kristus Yesus Tuhan. Maka disitulah penggenapan janji firman-Mu boleh nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapakku untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, yang sudah Engkau kerjakan, yang sedang Engkau kerjakan, bahkan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bersama-sama kita katakan amin. Sekali tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini hati kami Tuhan, ini jiwa kami Tuhan, ini hidup kami.
anugerahnya dalam hidupmu, bahwa hidup semakin lebih lagi melekat dan melekat kepada Kristus Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak akan mampu melewati hari-hari kita. Tanpa Tuhan kita tidak akan sampai pada tujuan itu. Sakata-kata kayas, kinagata kayosi kata kayas. Percayalah, Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Biarlah Tuhan menemukan saya dan Bapak Ibu Saudara adalah umat ketebusannya yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, sehingga segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan dan membawa kita melihat kuasa kemuliaan-Nya. Semakin dikatakan lebih lagi. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Kekasih Tuhan, dengan perlahan sama-sama kita bangkit berdiri. Tetap dalam hadirat Allah, mari lebih lagi sama Tuhan. Hari-hari bawa diri semakin tenggelam dalam hadirat-Nya, saudaraku. Semakin mendekat dan melekat kepada Yesus Tuhan. Dialah kuasa-Mu yang lebih besar dari segalanya. Itu semakin nyata dalam hidup anak-Anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh kuasa-Mu luar biasa. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat. Yes Tuhan, luar biasa. Sandara moye kita kata ada dosira kata yes. Kurala mata kaya sikia rara. Mari yang percaya kuasa Tuhan melebihi apapun juga. Tetap dalam ibadah Allah, mari angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, saudara. Tanda engkau percaya apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu itu tidak melebihi kuasa Tuhan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan. Kuasa Tuhan kita lebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Sanggup terlebih besar.
segala kemuliaan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap bersorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan kita, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berapa banyak kita percaya kita punya Tuhan yang maha besar? Lambaikan tangan kita. Yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita. Sekarang dengan penuh iman, serukan perkataan iman kita. Apa saudaraku? Yesus luar biasa, hidupku pasti luar biasa. Yes. 1, 2, 3. Yesus luar biasa, hidupku pasti luar biasa. Kita besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan
percaya saudaraku ya, karena Yesus Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Kasih tahu saudara-saudara kita, katakan tetap percaya apapun yang terjadi. Yes. Mari saudara pujian ini mengingatkan setiap kehidupan kita. Hati yang tetap percaya dan selalu percaya, biarlah Tuhan tetap temukan di dalam pribadi lepas pribadi kita. Karena hari-hari ini saudaraku, di akhir zaman, di masa yang semakin sulit, di masa yang semakin sukar, banyak iman yang mulai pudar bahkan hilang. Banyak keraguan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran
yang hinggap dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi mari pagi ini kekasih Tuhan, apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi, tetaplah percaya. Bahkan semakin perkuat percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita, saudaraku. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Allah kita di dalam Yesus bukanlah manusia yang berjanji tetapi bisa mengingkari. Tetapi Allah kita di dalam Yesus, Dia Allah yang setia akan janjinya. Percayalah kekasih Tuhan, Dia tetap Bapa yang menyertai kita di dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun. Oleh sebab itu mari bahwa hidup semakin mengasihi Tuhan, semakin mengutamakan Tuhan, semakin memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Dan mari terus berjalan di dalam firman-Nya, kekasih Tuhan. Terus berjalanlah dalam kehendak-Nya. Maka percayalah, setiap kita pasti sampai pada tujuan yang penuh dengan kemuliaan itu. Kiara mata kaya syikira kaya sini. Mari Roh Kudus, Dialah kekuatanmu Tuhan. Semakin Kau limpahkan dalam pribadi lepas pribadi kami semua, baik para hamba-Mu maupun seluruh anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan, bahwa kami tetap percaya dan selalu percaya kepada-Mu, percaya dengan segenap hati, dengan hidup seturut firman-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya, dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh itulah kami akan melihat kenyataan yang luar biasa, dan setiap janji-janji-Mu boleh tergenapi dalam pribadi lepas pribadi kami semua. Berkaryalah lebih lagi Roh Kudus, dan nyatakan kehendak-Mu lebih lagi dalam kehidupan setiap kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kesempatan pagi yang indah ini. Sebelum kami masuk dalam kebenaran firman-Mu, kami umat-Mu pun bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Sekalipun keadaan semakin tidak menentu, tetapi kami tetap menikmati dan mengalami anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan Engkau selalu menyatakannya. Dan bahwa setiap kami umat-Mu, untuk kami tetap tunduk dan taat kepada firman, untuk kami tetap menabur setiap benih itu Tuhan. Kami percaya sesuai dengan janji-Mu, apa yang kami tabur pasti kami tuai. Dan semua yang kami perbuat untuk Tuhan dengan segenap hati, itu tidak akan pernah sia-sia. Mari berkati ya Tuhan setiap benih yang sebentar kami tabur untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami siap ya Tuhan untuk pagi ini juga berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang sudah Engkau utus ke tempat ini. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami ya Tuhan, dan sempurnakan hidup kami lebih lagi seturut dengan kehendak-Mu. Lembutkan setiap hati kami, jadikan setiap kami pelaku firman Tuhan, dan kami percaya kekuatan yang baru semakin Tuhan limpahkan dalam hidup kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, terpuji kebesaran-Mu. Kami mau sambut berkat firman-Mu, dan kami siap menabur untuk kemuliaan Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memberi yang terbaik dan siap diberkati menjadi pelaku firman. Bersama-sama dengan penuh sukacita kita katakan amin. Puji Tuhan. Sambil kita berikan yang terbaik saudaraku, siapkan hidup kita untuk diberkati dengan firman Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji
mujizat Allah pasti dan akan terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Bapa dalam surga. Malaikat kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi Tuhan kami boleh ada bait-Mu yang kudus. Kami boleh menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan tetap ada sampai saat ini. Berkati hamba Tuhan sudah membawa kami masuk dalam pujian. Berkati dalam pelayanan keluarga usaha pekerjaan. Apapun yang diperbuat Tuhan buat berhasil. Bapak sebentar kami akan terima firman Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh umat Tuhan yang hadir pada pagi ini. Sembunyikan kami hamba-Mu di balik salib Kristus dan biar terang kemuliaan Allah terpancar di bait-Mu yang kudus. Mari Bapak berfirman-Lah buat kami siap mendengar. Dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Dan pada saat kami melakukan firman Tuhan, mujizat, pemulihan, berkat Tuhan sediakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan dan melakukannya, katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan dulu kembali. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kembali hari ini saya ada di tengah-tengah saudara untuk kita bersama-sama belajar akan firman Allah. Saudara, banyak saat ini orang-orang berpikir bahwa kehidupan ini hanya seperti uang. Ya, orang berpikir memang seperti uang. Banyak orang ingin hidup di dunia itu selama-lamanya. Tetapi perhatikan bahwa hidup kita itu tidak panjang di muka bumi. Ya, tadi malam saya berbincang dengan salah satu orang. Ya, dia berkata, Pak, sebenarnya kita ini di dunia saat ini hidup atau mati. Saya kaget. Pada saat saya berbincang dengan orang ini, saya berkata, ya hidup lah Pak. Saya bisa makan, saya bisa minum. Salah saya Pak. Tuh, emang kenapa? Mati. Hah? Berarti saya mati. Saya bertemu dengan saudara malam ini, saya ngobrol malam ini, berarti saya mati. Iya. Kemudian kapan saya hidup? Hidup yang sebenarnya nanti kalau Bapak sudah mampu. Wow. Hidup yang sebenarnya adalah nanti kalau Bapak sudah mati. Ya, begitu Bapak mati, disitulah Bapak hidup selama-lamanya. Kalau sekarang enggak. Hidup cuma berapa tahun, Pak? Saya ingat firman Tuhan. Ya, saya sampaikan, Pak, bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus di dunia memang mati. Dan nanti pada saat dia menikmati atau mengalami kematian, dia akan mati lagi. Jadi hidup yang mati, masuk kematian, mati. Tapi bagi saudara dan saya, memang saudara mati, tetapi engkau sudah dibangkitkan, engkau hidup bersama dengan Kristus, engkau lewati kematian, dan engkau akan tetap hidup selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus taat akan Allah. Kita akan belajar pada hari ini, minggu ini, ya, satu tokoh di dalam Alkitab. Dan tokoh ini sebenarnya bukan tokoh dari seorang yang percaya kepada Yesus. Bukan tokoh yang betul-betul percaya mengimani Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Enggak. Dia orang kafir. Tetapi lewat seorang wanita, seorang budak wanita, orang kafir ini dipulihkan Tuhan, direbut jiwanya, dan diselamatkan. Sehingga yang tadinya dia mati, dia menikmati hidup yang kekal. Mari kita baca firman Tuhan pada pagi ini di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 dan 10. 2 Raja-Raja 5 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan demikian. Bapak Ibu bisa mengikuti dalam hati atau boleh mengikuti bersama-sama dengan saya. Saya akan baca di ayat yang ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa.
Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Saudara, inilah kisah dari seorang Naaman. Dia bukan orang yang percaya kepada Allah. Ya, dia seorang yang luar biasa, dia seorang panglima. Dia seorang panglima dan dia adalah orang yang terhormat. Kalau panglima pasti dia terhormat. Kenapa? Karena dia setiap hari hidup bersama dengan seorang raja. Nah, satu pergumulan yang ada dalam kehidupan Naaman, ya, adalah Naaman ini walaupun dia seorang yang perwira, punya jabatan tinggi, tapi sayang dia punya penyakit. Penyakit itu namanya penyakit kusta. Zaman dahulu penyakit kusta itu tidak bisa disebutkan. Zaman dahulu penyakit kusta itu disebut penyakit kutukan. Zaman dahulu penyakit kusta itu orang yang sakit itu harus dikucilkan. Dia tidak boleh kumpul dengan orang yang sehat, nggak boleh. Dia seperti bertempat tinggal di luar kota atau di pinggiran kota. Dia nggak boleh berada di tengah-tengah kota. Dan itu membuat orang-orang kusta zaman dulu menjadi tersiksa. Tetapi Naaman ini mendapat sebuah keistimewaan. Dia seorang panglima, tapi dia kusta. Dia memimpin, dia membantu raja untuk berperang, dan setiap kali berperang dia menikmati kemenangan. Orang Israel kalah, ditundukkan oleh Naaman. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya hari ini? Ya, satu pergumulan bagi orang percaya adalah ketika Tuhan menjawab doa saudara dan saya dengan cara yang berbeda. Kita ingin mujizat yang besar, ya, semua saudara dan saya pasti ingin mujizat yang besar, betul ya? Tapi Tuhan terkadang memberikan langkah yang sederhana, Tuhan memberikan jawaban yang sederhana. Kita ingin Tuhan itu bertindak dengan cepat. Kalau kita berdoa, Tuhan tolong sekarang, saya minta Tuhan jawab sekarang. Tapi Tuhan terkadang menjawab doa kita itu secara pelan, atau kita disuruh tunggu. Kita ingin sebuah penghormatan, pada kita berdoa, tolong supaya saya menjadi orang terhormat. Tapi justru Tuhan terkadang merendahkan saudara dan saya. Nah, lalu bagaimana ketika Tuhan tidak bekerja sesuai dengan keinginan Bapak? Ya, bagaimana ketika Tuhan bekerja tidak sesuai dengan keinginan Bapak? Naaman, ya, kalau tadi kita lihat Naaman itu bekerja, tapi dia punya penyakit kusta dan dia tidak punya keinginan untuk bisa sembuh, karena dia tahu tidak mungkin sembuh. Tetapi pada saat dia mengalahkan bangsa Israel, dia mengambil budak seorang wanita untuk bekerja, dipekerjakan di sana, dan budak wanita ini mengerti. Dan dia berkata kepada Naaman, di Israel ada yang bisa menyembuhkan. Begitu Naaman dengar, dia menyampaikan peristiwa itu kepada raja, dan raja memberikan surat, memberikan wewenang untuk pergi ke Israel. Saudara perhatikan, hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Naaman. Dia bukan orang percaya, sekali lagi dia bukan orang percaya seperti saudara dan saya. Dia orang kafir, tapi dia merespon kata dari seorang pembantu atau budak wanitanya, yaitu orang Israel. Dia berkata, di Israel ada yang bisa menyembuhkan. Naaman kemudian berangkat pergi ke Israel dengan apa? Dengan surat raja. Luar biasa. Dia datang kepada raja, dan raja itu membuatkan surat kepada raja Israel supaya Naaman ini diberi perlakuan khusus
diberi sebuah penghormatan khusus, diberi perhatian khusus. Karena apa? Pangkat dari Naaman itu tinggi. Ya kalau sekarang itu seperti Panglima ABRI. Ya, kalau Panglima ABRI kemana-mana pasti mendapat pengawalan, penghormatan, ya semuanya. Dan pada saat dia datang sampai di Israel, ketika dia tiba di rumah Elisa, pada saat dia datang ke raja, jadi raja datang dulu ke raja, dia tidak langsung ke Elia. Rajanya bingung, nggak mungkin. Raja Israel berkata, saya nggak mungkin bisa menyembuhkan Naaman. Tapi saudara tahu, raja ini gemetar, raja Israel ini gemetar pada saat Naaman datang. Pada saat Naaman datang, raja Israel sampai mengoyakkan baju. Kenapa? Kalau dia tidak bisa menyembuhkan Naaman, maka dia akan dipenggal kepalanya. Nah, Elisa mendengar. Elisa berkata, bawa Tuhan. Sehingga raja Israel menyampaikannya. Dan ketika Naaman sampai di rumah Elisa, harapan daripada Naaman adalah apa? Elisa. Harapan daripada Naaman, Elisa menghormati. Harapan daripada Naaman ada sebuah pengakuan yang luar biasa. Karena apa? Dia seorang panglima. Tapi apa buktinya? Elisa tidak mengerti. Elisa hanya menyuruh bujangnya untuk menemui dan berkata, pergi mandi di Sungai Yordan. Bagi Naaman ini adalah sebuah penghinaan. Kenapa saya katakan penghinaan? Karena dia datang dengan pangkat yang tinggi, tetapi pada saat dia datang kepada Elisa, Elisa tidak menjumpai. Saudara bisa bayangkan, ya, kalau saudara misalnya mempunyai jabatan, atau saudara misalnya apalah di perusahaan, tidak usah ngomong di pemerintahan, di perusahaan, atau saudara misalnya punya anak buah, kemudian saudara datang ke anak buah untuk berkunjung, tapi anak buah tidak pernah menemui, bahkan pembantunya yang suruh keluar. Kira-kira sakit hati nggak? Marah nggak? Pasti marah. Saya ini mau ketemu sama kamu, loh kok pembantunya suruh keluar. Sama Naaman juga begitu. Ya. Perhatikan, bagi Tuhan ini adalah proses untuk menghancurkan kesombongan dari Naaman. Naaman datang dengan kekuasaannya, Naaman datang dengan surat yang punya wibawa, tapi Elisa tidak menemui. Ini adalah tujuan Tuhan untuk memproses kesombongan, untuk menghancurkan kesombongan Naaman. Sebelum Tuhan menyembuhkan penyakit tubuh Naaman, Tuhan ingin lebih dulu menyembuhkan penyakit dalam hati. Tuhan tidak sembarangan melakukan itu. Tuhan ingin dimulai dari hati Naaman, bukan dari tubuh Naaman. Saudara perhatikan, banyak orang datang ke gereja, datang ke hamba-hamba Tuhan pada saat dia sakit untuk minta didoakan. Begitu saudara didoakan, pertanyaan saya, saudara sembuh? Ya, karena Tuhan jamah, Tuhan berikan lewat hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Pertanyaan saya, setelah sembuh, apakah dia berubah hidupnya atau dia kembali kepada kehidupan yang lama? Seringkali kalau dia seorang yang tidak benar, orang yang hidupnya tidak layak di hadapan hadirat Tuhan, dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan sembuhkan, seringkali orang ini akan kembali kepada kehidupan lamanya. Oleh sebab itu Naaman dibentuk oleh Tuhan
bukan tubuhnya dahulu disembuhkan, tetapi hatinya. Saudara dan saya hadir pada pagi ini. Mungkin saudara seperti Naaman, datang kepada Tuhan dengan kedudukan yang tinggi, dengan profesi yang tinggi, dengan kekayaan tingkat sosial atau apapun yang tinggi. Dan saudara bisa perintahkan Tuhan, "Hei Tuhan, tolong saya. Hei Tuhan, pulihkan saya." Tapi ingat, kenapa Tuhan tidak lakukan? Tuhan ingin memulihkan hati kita semua lebih dulu. Setelah hati kita beres, maka karya Allah itu akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Kita kan belajar ya dari Naaman ini. Yang pertama adalah Tuhan menghancurkan kesombongan Naaman sebelum dia memberikan mujizat. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat pasal 5 ayat 5 dan 6, maka jawab Raja Aram, "Baiklah, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Yang menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Betul-betul power, kekuasaan itu dipegang oleh Naaman. Dia sombong. Dia datang kepada Raja Israel dengan satu power yang luar biasa. Seringkali kita datang juga kepada Tuhan dengan kesombongan tanpa kita sadari. Mungkin engkau melayani Tuhan, mungkin engkau sebagai jemaat terkadang kita sombong. Mungkin saya juga sebagai pelayan Tuhan terkadang kita sombong. Tetapi sebelum kita mau menikmati pertolongan Tuhan, sebelum kami menikmati berkat Tuhan, sebelum kami menikmati pemulihan dari Tuhan, engkau dan saya harus dihancurkan dahulu kesombongan yang ada dalam hidup kita. Jadi hati Naaman yang diproses lebih dulu oleh Tuhan. Hari ini mungkin saudara dan saya sama dengan Naaman. Tuhan ingin proses hati saudara supaya kesombongan itu hancur. Di hadapan Tuhan, seorang panglima pun tetaplah manusia. Di hadapan Tuhan, kita semua, apapun kedudukan saudara, apapun jabatan saudara, berapapun kekayaan saudara, tetap engkau dan saya adalah manusia yang membutuhkan kasih daripada Tuhan. Naaman berpikir dengan statusnya yang tinggi itu, ya, membuat Tuhan untuk memberikan perlakuan khusus. Seringkali kalau kita di gereja, saya yakin lah dari sini, ya, kalau kita sebagai jemaat yang terpandang, kalau kita pelayan Tuhan yang luar biasa, kita ingin terkadang minta perlakuan khusus. Kalau di luar sana, ya, karena saya background adalah bankers, ya, di bank itu pasti ada namanya nasabah biasa, istilahnya reguler, ada nasabah prioritas. Kalau saudara sudah nasabah prioritas, maka kalau datang ke bank itu, saudara akan mintanya apa? Dilayani secara spesial. Antri, nggak mau. Antri suruh berdiri, nggak mau. Sekarang dikasih tempat duduk, iya, tapi dari tempat duduknya masih dari plat ya, plat. Alumni nggak mau. Saya ingin duduk di kursi sofa yang empuk, karena di gereja terkadang begitu nggak. Naaman datang loh, dia ingin punya diperlakukan secara istimewa. Di sini tidak ada, ya, di sini semuanya kursinya sah, tapi kalau di luar mintanya
tapi Tuhan melakukan yang berbeda. Naaman mengira pada saat dia datang kepada Elisa Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu, oh aku ini orang istimewa loh, berarti aku harus dihormati loh. Tapi ternyata tidak. Tuhan tidak terkesan ternyata dengan pangkat. Tuhan tidak terkesan dengan jabatan. Tuhan tidak terkesan dengan kekayaan, dengan apapun yang dibawa oleh Naaman kepada Elisa. Tuhan pun tidak terkesan dengan kekayaan saudara. Tuhan pun tidak terkesan dengan suara saudara. Tuhan pun tidak terkesan dengan kemampuan saudara sebagai pelayan Tuhan, misalnya di praise and worship, di apapun. Tuhan tidak terkesan. Tuhan tidak kagum dengan gelar. Tuhan juga tidak kagum atau tunduk dengan kedudukan. Tuhan mau hati saudara diserahkan kepada Yesus. Itu yang pertama harus dipulihkan. Saudara, karena terkadang apa? Terkadang kalau kita ada di posisi puncak, kita terkadang lupa darah. Orang Jawa ada pepatah berkata, kulit apa kacang lupa, ya kan, kacang lupa. Dulu pada saat belum dipulihkan Tuhan, hidupnya tidak punya daya, rajin ke gereja. Tetapi begitu saudara punya daya, engkau dipulihkan, engkau diberkati, akhirnya minggu hilang absen di gereja. Kalau ditanya oleh gembala, ya kemana? Mulai akunya. Kalau ditegur oleh firman Tuhan, mulai akunya muncul. Kita lihat bagaimana Raja Nebukadnezar, Raja Babel, luar biasa. Dia berkuasa. Dan Raja Babel, ya, Raja Nebukadnezar ini, dia bisa sesumbar. Saudara tahu sesumbar? Di dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 30 dia berkata apa? Yang saya singkat ya, bukankah itu Babel yang besar itu dengan kekuatan kekuasaanku dan untuk kemuliaan kebesaranku. Oh, sombong luar biasa. Daniel 4 ayat 30. Ya kan? Daniel 4 ayat 30. Telah ku bangun menjadi kota kerajaan. Semua berpusat kepada Nebukadnezar. Karena kesombongan daripada Nebukadnezar, lihat, ku semua dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku. Saudara begitu enggak? Tidak ada yang ngaku di sini. Gereja ini kalau bukan saya, udah ada. Bu Tati, kalau nggak ada saya, nggak ada. Benar? Ada yang begitu? Pelayan Tuhan, kalau bukan saya bermain, nggak enak musiknya. Kalau bukan saya WL, nggak enak. Kalau bukan saya khotbah, nggak enak. Semua ku. Pada saat Raja Nebukadnezar sombong, Tuhan merendahkan. Saudara, sampai hidup Nebukadnezar itu seperti binatang. Dia makan rumput dan malam itu kena embun. Sampai Raja Nebukadnezar sadar bahwa kesombongan itu yang menghancurkan hidupnya. Saudara yang sombong saat ini, stop. Sebelum hidup saudara dihancurkan. Ada yang sombong di sini? Tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Kalau saudara dulu punya kekayaan dalam 1 tahun 100 juta, tidak sombong. Tapi begitu dalam setahun punya penghasilan 10 miliar, mulai jalan sudah tidak lihat bawah, tapi lihatnya. Dan itu yang dialami oleh Nebukadnezar. Tuhan hancurkan kesombongan.
sampai akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui Allah. Kalau kita baca dalam Daniel 4 ayat 32, Daniel 4 ayat 32, coba lihat di situ. Saya singkat di sini. Yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan. Setelah dia mengakui bahwa Yesus yang maha tinggi, yang menguasai kerajaan manusia, di saat itulah ada pemulihan buat Raja Nebukadnezar. Seringkali penghalang terbesar, ya, penghalang terbesar mujizat itu terjadi adalah next layar tadi. Yes, lanjut. Layar PowerPoint saya. Yes. Seringkali penghalang terbesar mujizat itu terjadi adalah yang masih bercokol. Jadi kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, buang kesombongan saudara. Naaman pada saat sombong, dia tidak terima mujizat Tuhan. Oleh sebab itu tadi poin pertama, Tuhan hancurkan kesombongan. Nebukadnezar sombong, Tuhan hancurkan kesombongan itu. Dan betul, penghalang mujizat itu adalah kesombongan. Stop hari ini yang sombong ya. Tidak usah sombong-sombong. Amin. Saudara punya uang berapapun, kalau mati tidak bawa. Saudara punya mobil berapapun, saya di Surabaya punya rekan, mobilnya tuh 15. Saudara, mobilnya tuh nggak ada yang murah. Saya sebutkan merek: Ferrari, BMW, Mercedes-Benz, ya, Rolls Royce. Yang paling murah cuma satu. Apa itu? Honda Hiace yang gede. Toyota Hiace yang besar. Itu untuk supir dia kalau angkut orang dari Surabaya ke Banyuwangi. Itu saja. Yang lain 15 mobil itu semuanya bermerek. Nggak ada yang nilainya gitu. Tapi suatu saat dia meninggal, dia naik pada saat dikebumikan, dia naik truk. Karena apa? Kan petinya gede, kan nggak mungkin naik Cherry kan, naik truk, naik ambulan yang dibuat dari truk. Jadi orang kaya, orang miskin kalau mati tetap naik mobil. Jangan sombong. Jangan sombong. Yang kedua, Tuhan lebih mementingkan ketaatan daripada logika. Yang pertama sombong, yang kedua logika. Logika ini seringkali menghalangi engkau dan saya untuk menerima mujizat. Pada saat Elisa datang, Gehazi ngomong, mandi kamu 7 kali atas perintah Elisa. Di mana? Di Sungai Yordan. Marah. Naaman marah. Ya, pergilah mandi 7 kali dalam Sungai Yordan, maka tubuh akan pulih kembali. Taat apa enggak sih? Perintah Elisa itu terlihat sederhana, bahkan tidak masuk akal. Mandi 7 kali. Saudara kalau misalnya sakit kemudian datang ke hamba Tuhan, tidak didoakan oleh hamba Tuhan, cuma hamba Tuhan pulang. Saudara kira-kira maklum nggak? Pak pendeta, Bu pendeta, saya datang tuh didoakan, tuh disembuhkan, tapi ternyata Messi saya diusir pun. Kira-kira gimana? Kecewa nggak? Apalagi sungai di Damsyik itu lebih bagus daripada sungai Yordan. Masalahnya bukan pada sungai Yordan, tapi masalahnya adalah ketaatan. Mujizat, next munculkan, mujizat tidak terletak pada sungainya. Jadi jangan saudara kira Naaman disebut itu karena sungai, enggak.
tapi karena ketaatan. Mujizat terletak pada kesediaan untuk berlaku taat. Tadi saya masuk, saya lihat ini, ketaatan muncul berkat. Saya nggak tahu ini kapan dipasang ini. Karena waktu saya datang beberapa bulan yang lalu ini masih belum muncul ya. Wah, saya masuk, wah ketaatan muncul berkat. Saudara, banyak orang gagal menerima berkat Tuhan. Berkat itu jangan ngomong masalah uang gitu. Kalau saudara cuma ngomong, saya diberkati berarti banyak uang. Saudara, iya, tidak salah. Tetapi berkat itu, kesehatan itu berkat enggak? Damai sejahtera berkat enggak? Karena mereka tetap berdebat dengan perintah Tuhan. Seringkali orang gagal menerima berkat Tuhan karena berbantah dengan Tuhan. Naaman pada saat diperintahkan untuk mandi, dia bantah. Ngapain? Di pantai itu bagus, di Damsyik sungai itu bagus. Ngapain harus ke Yordan yang jelek? Seringkali kita sering berbantah dengan Tuhan. Benar nggak? Tuhan, saya kok sampai saat ini saya belum dapat jodoh ya Tuhan, bantah. Begitu dapat jodoh, kok wele ya Tuhan. Benar? Saudara ingin dapat jodoh yang cantik atau yang jelek? Yang kaya. Kalau perempuan ingin yang ganteng, kalau yang laki ingin yang cantik, benar? Padahal cantik dan ganteng itu sebetulnya tidak bagus. Karena makin tua akan menjadi berarti pasangan saudara itu tidak setia. Pilih yang jelek. Karena hari ini dipilih jelek, besok pun tetap jelek. Kita ingin memahami dulu karya Tuhan. Tuhan yang apa sih Tuhan? Enggak. Tuhan tidak ingin begitu. Tuhan ingin kita taat dulu baru mengerti maksud Tuhan. Tapi kita seringkali dibalik, Tuhan apa ya Tuhan? Tuhan apa ya? Enggak. Tuhan ingin kita taat. Saudara pernah mendengar pengalaman Abraham. Abraham itu disuruh keluar oleh Tuhan dari negeri ini. Abraham tanya sama Tuhan, kemana Tuhan? Terus apa Tuhan? Dia keluar. Dia meninggalkan negeri. Abraham taat. Abraham tidak tahu tujuan akhirnya, namun dia tetap berangkat. Coba kita baca dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Dia berkata apa? Lalu Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang akan ditujunya. Saudara, kalau misalnya ada hamba Tuhan berkata, Pak, jodoh saya gimana? Pak, saya dapat kerja. Wes pasti bilang mau. Saudara yakin begitu? Saudara terkadang apa? Minta. Masa Tuhan tidak jawab, Pak? Saya pernah berdoa untuk seseorang. Begitu amin, dia bertanya, Pak, terus gimana? Apakah saya bisa dapat pacar tahun ini? Emang saya dukun? Ya, emang saya dukun? Enggak kan Bapak bisa dapat dari Tuhan? Enak aja, jangan saya, kamu yang harus taat kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, memang tahun berikutnya dia mendapat pacar dan dia menikah. Saudara, perhatikan, jadi ketaatan Abraham membuka jalan. Ya, next tunjukkan, ketaatan Abraham membuka jalan bagi janji Allah. Ketaatan Abraham menuaikan hasil. Janji Allah itu tergenapi. Hari ini kita akan mulai memeriksa hidup kita. Apakah kita masih sombong? Tuhan hancurkan supaya engkau menerima mujizat. Mungkin engkau saat ini belum taat. Tuhan ingin kita semua. Yang ketiga, kita lihat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, itu pegawai daripada Naaman, berkata kepada Naaman, ya Bapak itu adalah Naaman, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak Naaman akan melakukannya? Apalagi sekarang
Elisa hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi mudah kok. Mudah. Tuhan itu tidak pernah membuat sulit manusia. Tuhan kalau menolong manusia itu tidak sulit, gampang. Yang membuat sulit adalah manusia sendiri. Karena manusia itu suka dengan peristiwa yang spektakuler. Kalau biasa-biasa nggak senang. Dia pengen wow, gitu kan? Tapi Tuhan sering bekerja melalui hal yang sederhana. Di sisi Naaman, dia mendapat perintah untuk mandi, ya kan? Dia mendapat perintah untuk mandi. Perhatikan, dia mau apa tidak? Dia mau apa tidak? Dia ingin sebetulnya Naaman keluar dan berdoa. Itu keinginan Naaman. Kita pun seringkali seperti Naaman, minta yang spektakuler. Tuhan berkati, kok cuma 1 juta Tuhan, diberkati 5 juta, kok cuma 5 juta Tuhan, diberkati terus apa? Dia karena kita minta yang spektakuler. Karena Allah ingin Naaman tahu bahwa kesembuhan itu berasal daripada Allah. Bukan dari sebuah ritual atau kegiatan keagamaan atau sesuatu yang spektakuler. Enggak. Hari banyak orang sedang mencari sensasi, betul? Kita lihat banyak hari-hari banyak orang yang sensasi, tapi mengabaikan ketaatan yang sederhana. Di dalam gereja pun seringkali kita juga mencari sensasi, tapi kita mengabaikan hal yang sederhana. Seperti apa? Yang sederhana apa? Seringkah kita mengandalkan doa? Sederhana, tapi seringkali kita meninggalkan hal yang sederhana. Seringkali mengabaikan firman Tuhan. Pada saat ujian, semua memuji nama Tuhan, tapi begitu firman Tuhan, buka Google, tidak memperhatikan firman, mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan hidup saudara dan saya yang punya hidup kudus menjadi hidup yang amburadul. Seringkali kita mengabaikan pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi hari ini kita harus tahu hal yang saudara anggap sederhana, berdoa, mendengar firman, hidup kudus, hidup selalu dalam pertobatan, itu sebetulnya yang disuka oleh Tuhan. Sederhana kok, Tuhan tidak cari yang susah. Tuhan tidak pernah menyulitkan manusia. Tuhan mau engkau dan saya yang mudah. Karena di dalam 1 Samuel itu ketika Daud akan diurapi, Nabi Samuel datang ke Isai. Dia melihat anak-anak Isai, tapi tidak satu pun yang diurapi oleh Samuel. Sampai Samuel bertanya, apakah ini? Akhirnya Daud baru dimunculkan. Dan pada saat itu Daud diurapi. Dunia melihat Daud itu kecil. Dunia melihat Daud itu tidak ada apa-apanya. Tapi dia diperhatikan oleh Tuhan. Mungkin engkau dan saya bukan seorang yang hebat. Engkau bukan orang yang kaya. Engkau bukan orang yang terhormat. Engkau bukan orang yang luar biasa. Tapi kalau engkau punya hati yang benar-benar memperhatikan hal-hal yang sederhana, berdoa, mendengar firman Tuhan, selalu hidup kudus dan hidup selalu dalam pertobatan, hal yang sederhana itulah yang Tuhan perhatikan. Dan apa yang dilihat, apa yang diperhatikan, apa yang dilihat dari kehidupan Daud bisa mengalahkan Goliat hanya dengan batu. Goliat yang besar bisa dikalahkan hanya dengan batu. Hari ini jangan tinggalkan hal-hal yang sederhana. Mungkin doa saudara, doa malas, itu sederhana. Seperti Tuhan tidak jawab, tapi percayalah Tuhan pasti jawab dalam hidup saudara. Tuhan memakai orang yang sederhana untuk bisa mempermalukan yang kuat.
Mungkin saudara berkata, saya orang sederhana kok Pak. Saya bukan orang yang hebat. Tuhan bisa pakai saudara mengalahkan atau mempermalukan yang kuat. Demikian juga halnya dengan sungai Yordan yang sederhana itu. Bisa menyembuhkan Naaman. Hari ini, hal yang sederhana yang saudara miliki, senang dengan firman Tuhan, senang dengan berdoa, senang dengan hidup kudus, senang hidup selalu dalam pertobatan. Hal yang sederhana itu yang dapat mengalahkan sesuatu yang luar biasa. Dan sebagai penutup, saya akan penutup. Ada 3 pelajaran penting yang kita dapat hari ini. Yang pertama, Tuhan harus menghancurkan kesombongan Naaman. Tuhan harus menghancurkan kesombongan kita semua hari ini. Kalau engkau mau menikmati pertolongan Tuhan. Kedua, ketaatan lebih penting daripada logika manusia. Sungai Yordan kotor, lebih bagus sungai di dalam par itu lebih indah. Taat. Pada saat engkau belajar taat, maka mujizat Allah akan terjadi hari ini. Dan yang juga kita tahu, Tuhan sering memakai hal-hal yang sederhana. Tuhan enggak spektakuler, sederhana. Saudara, beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah mengikuti ibadah pada saat saya masih remaja, mengikuti ibadah. Kalau saudara kenal almarhum Bapak Pendeta Ishak Leo, ya, itu pendeta lama tua. Saudara kalau berdoa nggak panjang. Setelah dia firman Tuhan begini, dia cuma berdoa. Saudara, siapa yang mau ditolong Tuhan, angkat tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, dia rada pelat, ya, saya agak susah. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Enggak panjang doanya, sederhana. Tapi Tuhan pakai hamba ini. Saudara, hari ini spektakuler. Bukan Tuhan gak mau, Tuhan mau. Tapi Tuhan ingin yang sederhana. Hari ini mungkin kita sedang menunggu jawaban Tuhan. Ya, saudara dan saya mungkin menunggu jawaban Tuhan. Jangan kecewa kalau Tuhan tidak bekerja sesuai dengan cara saudara dan saya. Jangan kecewa. Kok ini sih Tuhan? Kok ini? Percaya saja. Percaya saja. Taat saja. Tuhan akan lakukan yang terbaik. Naaman datang dengan kebesaran manusia, tapi ia pulang dengan kesembuhan ilahi. Naaman datang dengan kesombongan, tapi ia pulang dengan kerendahan hati. Naaman datang dengan sebagai panglima yang hebat, tapi dia pulang sebagai orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Inilah firman Tuhan buat kita semua. Dan saya percaya hari ini setelah kita mendengar kisah daripada Naaman, setelah kita kembali kepada masyarakat, buang kesombongan kita. Amin. Belajarlah taat. Lakukan hal-hal yang sederhana. Tuhan akan berikan hidup saudara. Mari kita berdoa sambil minta pemain musik WL untuk bisa bantu saya. Tuhan ingin hati saudara lebih dulu dicapai. Ya, Naaman yang dipulihkan dulu hatinya. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Bisa lagu itu? Oke? Bisa, saya ikut aja deh. Oke, silakan Bu.
Bila aku selalu besertamu, ya lalu jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku penuhkan kepala dan bawa hati pada kasih. Bila engkau selalu besertamu, ya lalu jangan pernah kau tinggalkan aku. Bukanlah dalam hidup. Firman Allah sudah selesai. Sekarang mari kita koreksi hidup kita masing-masing. Tuhan, mari pilih kami. Naaman datang dengan kekuatan, Naaman datang dengan kereta kuda, Naaman datang dengan kuda-kuda, Naaman datang dengan surat, Naaman dengan kuasa yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong hidup saudara. Naaman Raja Aram kirim surat kepada Raja Israel. Raja Israel tidak punya kekuasaan apapun. Bahkan dia mengoyakkan baju. Tapi puji Tuhan ada seorang yang bernama Elisa. Dia tahu, dia tidak mau. Kasih Tuhan tidak bekerja dalam hidup musuh. Sebetulnya Elisa punya kesempatan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak mau sembuhkan Naaman. Punya dia kesempatan, tapi dia tidak lakukan. Dia punya hati Bapa. Oleh sebab itu, hari ini mungkin kau hadir di tempat ini. Mujizat Tuhan tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terjadi dalam hidup saudara. Mari kita sama-sama koreksi hari ini, termasuk saya pun akan koreksi. Mungkin saya datang kepada Tuhan dengan kekuasaan kita. Kita tidak mau taat pada saat Tuhan berkata, mandi di sungai Yordan. Kita nggak mau mau. Karena dunia menawarkan yang lebih indah. Tapi hari ini Tuhan mau engkau taat. Karena taat itu akan mendatangkan suatu berkat yang luar biasa. Dan Tuhan ingin hal yang sederhana yang engkau kerjakan mulai hari ini. Mungkin kita tidak pernah membaca firman Tuhan pada saat pagi hari atau sore. Mungkin kita tidak pernah lagi berdoa karena kita anggap itu sederhana buat apa. Saya ingin suatu yang spektakuler. Tuhan tidak ingin yang spektakuler. Tuhan ingin dari yang sederhana. Dan dari yang sederhana itu akan muncul hal yang spektakuler. Benar firman Tuhan hari ini. Mungkin ini tidak nyaman buat saudara. Itu berarti engkau sedang dihancurkan oleh firman Allah akan kesombongan. Hiduplah terus hari lepas hari dengan hidup yang kudus. Hidup setiap hari dengan hidup penuh pertolongan, hal yang sederhana. Dan lihat, engkau akan dipakai Tuhan. Engkau akan alami kemenangan yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Bapa, kami menyerahkan umat Tuhan di tempat ini. Hamba sudah memberikan firman Tuhan. Bagaimana Allah inginkan dalam kehidupan kami umat Tuhan umat ini. Buang kesombongan kami ya Bani. Ajarkan kami selalu hidup taat. Dan kami memulai dengan hal-hal yang sederhana. Dan kami percaya saat kami melakukan dengan taat hal-hal yang sederhana itu akan mendatangkan hal yang spektakuler yang Tuhan kerjakan. Naaman sembuh. Maka saudara pun hari ini sembuh dan disembuhkan. Ekonomi saudara disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Keluarga saudara disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Kebuntuan saudara dipulihkan,
diberikan jalan keluar oleh Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bekerjalah. Hamba selesai berbicara hari ini, tapi kami percaya Roh Kudus yang terus akan berbicara di depan kami, sehingga kami boleh menikmati kemenangan daripada Tuhan. Nah, aman pulang dengan kesembuhan yang luar biasa, dan dia taat akan cara kerja Allah. Dia tidak egois dengan cara pribadi dia sendiri, tapi dia alami pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya, diberkati, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan memberkati, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, percaya yang hari ini datang dengan sakit pulang sudah disembuhkan, ya. Puji Tuhan, apapun masalah persoalan terjadi dalam hidup kita, percaya dengan penuh iman, di dalam ketaatan itu ada berkat, ada mujizat, ada pemulihan yang luar biasa, ya saudaraku. Puji Tuhan, kita kembali beri kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan. Sambil kita berikan yang terbaik, saudaraku, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman pagi hari ini. Kepada yang bertugas kami persilakan, ya. Pengumuman hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Yang pertama, kami seluruh keluarga besar kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yirta yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Pak, Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan selalu beri kesehatan yang sempurna bersama ibu juga keluarga. Puji nama Tuhan, saudaraku. Jadi tetap menjaga kesehatan saudara, karena hari ini juga banyak jemaat yang mengalami sakit. Kita berdoa ya supaya Tuhan juga menganugerahkan kesembuhan sehingga boleh kembali bersama-sama kita. Dan hari ini juga rombongan saudara ya. Jadi banyak yang izin ya, kayak sekolah gitu. Bu, saya izin arisan. Bu, saya izin ke sini. Ya, jadi di dalam 2 hari ini saya penuh dengan izin ya, kayak bu guru muridnya lagi izin. Iya saudara, dari semalam ke sana lagi izin separuh. Tapi puji Tuhan semuanya tetap bersemangat, amin. Ya, mari dari hari yang sederhana ternyata lebih milik kearisan ya Pak daripada beribadah dan berdoa ya. Tetapi yuk kita mau sama-sama saudara ya terus berjuang ya, karena memang masa sulit ini. Kadang minggu pun order gaspol saudara ya. Kemana orderannya banyak pula adalah ya. Jadi mari ya Bapak Ibu Saudara, saya tahu persis kondisi sekarang ini, tetapi jangan sampai tadi hal yang sederhana sepertinya kan cuma ibadah besok minggu bisa, berdoa kan cuma FA besok lagi bisa. Iya kalau besok bisa. Kalau ya tadi waktunya sementara, kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita ya. Jadi yuk kita mau terus berjuang ya. Jadikan Kristus tetap yang utama. Percayalah Tuhan Yesus yang bertanggung jawab juga atas hidup kita, saudara ya. Puji Tuhan, memang gak mudah melewati hari-hari ke depan, tapi jangan takut asal kita tetap tadi firman Tuhan tangkap, lakukan, taat. Bahkan Tuhan akan memakai cara yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara ya. Ya tetap kuat di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan. Untuk besok saudaraku ya, saya mengingatkan kembali para pelayan Tuhan ya, bangkit semangat, jaga api untuk bersama-sama datang dalam ibadah doa pelayan jam 18.30 di tempat ini ya. Dan untuk hari Selasa jam 11 siang ada doa puasa di tempat ini, dilanjutkan jam 18.30 atau setengah 7 yaitu ibadah WPI ya, 1 bulan sekali ya. Para wanita khususkan waktu besok Selasa kedua ya, kita sama-sama berkumpul di tempat ini menjadi wanita yang mengasihi Tuhan, wanita yang selalu hidup beribadah. Percayalah ya,
keluarga kita akan selalu dalam anugerah Tuhan ketika ada wanita-wanita yang duduk diam di kaki Tuhan ya. Jadi mari terus bangkit para wanita. Besok hari Selasa ya, kita berkumpul di tempat ini jam 18.30. Dan di hari Rabu juga kembali kita bertemu dalam ibadah family altar. Ibadah FA minggu ini ada bertempat di keluarga Ibu Evi Diana ya, yaitu ibadahnya masih di gereja saudaraku ya. Jadi yang berketempatan ada keluarga Ibu Evi untuk ibadah dilaksanakan di gereja ya. Kembali hari Kamis kita berkumpul dalam ibadah doa malam dengan jam yang sama, jam 18.30 di tempat ini. Di hari Sabtu para youth berkumpul dalam youth service setiap hari Sabtu jam 18.30 juga di tempat ini. Saudaraku, puji nama Tuhan. Dan kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kehadiran Bapak Ibu Saudara merupakan sukacita kami. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir apa saudaraku, apapun yang terjadi tetap semangat ya, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa jangan lupa bahagia, jangan lupa tetap bersukacita, jangan lupa tetap bergembira, karena hati yang bergembira adalah obat yang manjur saudaraku ya. Jadi kesehatan itu mujizat ya. Jadi kita kalau pikir berkat mujizat bukan hanya terus uang, sehat itu mujizat saudara. Hari ini saya bilang rumah sakit juga kayak gitu ya, bahkan itu mahal harganya ya, bukan kata orang. Saya pun mengalami sendiri, Bapak Ibu sudah tahu ketika anak saya diizinkan harus ditabrak orang ya. Tuhan bilang jangan nuntut yang menabrak, ampuni mereka. Akhirnya bagaimana kami harus dan melihat disitulah seumur-umur lihat ruang operasi mengalami itu saudara ya. Dan saya bilang wah mahal banget. Makanya kalau Bapak Ibu sudah dan saya sehat itu mujizat. Loh, gak percaya Mas saudara. Kalau kita sehat itu mujizat saudaraku ya. Jadi bersyukurlah. Karena kalau kita sehat kita bisa lakukan apapun. Uangnya tumpuan, tapi kita geletak. Kira-kira bisa menggunakan uang enggak? Gak bisa. Lama-lama uang berkumpul juga habis saudaraku ya. Yuk dengan kesehatan yang Tuhan berikan, pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah raya pagi hari ini. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yeah.
Tuhan menjawab setiap doa kami umat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah dengan penuh sukacita menabur karena kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sudah memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya itu tidak sia-sia. Tuhan pasti memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa kalau banyak jemaat yang tidak hadir karena sakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, sehingga mereka, anak-anak Tuhan, boleh kembali bersama-sama kami di ibadah berikutnya, tetap di dalam kesehatan yang sempurna. Bapak, kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami, tibakan kami di rumah dengan selamat, dan kami percaya Tuhan akan membawa kami kembali ke bait-Mu yang kudus Tuhan, untuk kembali meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini. Berkati seluruh umat Tuhan yang setia hadir di tempat ini. Bapa, kami percaya Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan umat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati apapun yang diperbuatnya. Kami percaya Tuhan memberkati gandumnya. Kami percaya Tuhan sudah memberkati anggurnya. Tuhan memberkati minyaknya. Sehingga semua umat Tuhan di tempat ini tidak mengalami kekurangan sesuai itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kita akan terima berkat daripada Tuhan. Adakah wajah kita semua kepada buka tangan saudara. Percaya bahwa berkat Allah akan tercurah dalam hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama pulih dan terimalah segala berkat rahmat anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai, mengurapi, membimbing engkau mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai pagi seluruh kehidupan kekasih-kekasih Tuhan akan diangkat oleh alam lain dan bukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai pagi ini hidup kekasih-kekasih Tuhan terus akan diangkat oleh alam jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus yang